Selamat sore teman-teman. Ini kalau suaranya kita kurang jelas, boleh cek and recheck ya. Mungkin teman-teman bisa cek juga kalau misalnya suara kita kurang jelas, kita bakal kerasin lagi suaranya kita supaya kedengeran di teman-teman. Nah, hari ini kita ada workshop Ecoenzyme. Kita di sini juga bareng Hans Abraham. Ini ahli pertaniannya kita di Precious Island, dan saya sendiri Ari. Saya yang bakal jadi moderator sekaligus juga akan menemani teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Ecoenzyme dan kenapa sih melaksanakan ini di rumah kita tuh punya banyak potensi yang sangat menarik sebenarnya, baik dari sisi lingkungan hidup maupun juga dari sisi peningkatan kualitas hidup kita, dan juga ada faktor ekonominya. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, kita mau punya aturan ya yang kita bisa bareng-bareng setuju nih. Pertama, supaya berjalannya webinar tidak terganggu, selama workshop berlangsung, teman-teman mohon matikan mic dan video, kecuali jika memang teman-teman diminta untuk menyalakan mic dan video, terutama waktu sesi tanya jawab nanti. Nah, itu teman-teman bisa nanti menyalakan mic dan video. Nah, selama kita melaksanakan workshop ya, mungkin teman-teman punya pertanyaan, itu bisa aja langsung ditanyakan nanti di chat. Kita sebentar di sesi question and answer, kita bakal jawab pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom chat. Selain itu, mungkin kita semua bisa setuju ya di sini, selama workshop kita nggak akan menyebut nama brand, kita nggak akan jualan, kita nggak akan iklan. Jadi sebisa mungkin kita tidak berjualan selama workshop berlangsung ya. Nah, jadi seperti biasa ya, dalam setiap workshop atau webinar yang Precious Island adakan, kita selalu berpatokannya sama SDG, Sustainable Development Goals, atau kalau bahasa Indonesianya tujuan global berkelanjutan. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali ikut webinarnya PI atau masih nggak terlalu ngeh apa sih SDG itu. Kita bisa cerita lagi nih sedikit Global Goals itu apa. Jadi dulu, nggak dulu banget, tahun 2015, 1905 negara yang tergabung dalam PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, semuanya bersatu. Mereka membuat satu tujuan bersama nih, seluruh dunia, seluruh umat manusia. Gimana kita semua tuh bisa menyelesaikan secara bergotong royong bersama-sama 17 masalah, 17 tujuan yang bisa kita capai. Yang nanti kita akan, payung besarnya itu sebenarnya itu kesejahteraan bersama. Nah, apa aja sih SDG, poin-poin yang ada dalam SDG? Ada banyak banget sebenarnya. Dari kita ingin mengentaskan kemiskinan, no poverty, itu tujuan pertama. Habis itu juga kita ada tujuan kedua yang mengentaskan kelaparan. Kita juga berbicara soal kesehatan, kita berbicara soal edukasi yang berkualitas, ada kesetaraan gender, lalu juga ketersediaan air bersih. Lalu ini masih banyak banget, ada poin-poin seperti energi, industri dan inovasi, ada mengurangi inequality, juga tentang pekerjaan, tentang kota yang berkelanjutan, sampai juga hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, aksi climate, dan juga kehidupan yang ada di baik di darat maupun di lautan. Poin-poin SDG nih yang tentang perdamaian, juga tentang kolaborasi. Sebenarnya semua tujuan ini biarpun kelihatan beda-beda, ada tentang mungkin permasalahan sosial ya, ada juga tentang lingkungan hidup. Mereka semua sebenarnya itu tertuang dalam satu tujuan utama sebenarnya, yaitu gimana sih kita bisa bareng-bareng membuat seluruh umat manusia itu sejahtera. Nah, oleh karena itu, di 95 negara, Indonesia salah satunya yang tergabung menandatangani global itu. Sudah di-set di sini, gimana sih dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, baik dari level pemerintahan, level pekerjaan, sampai kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai SDG ini kita bisa aplikasikan secara nyata. Nah, oleh karena itu kita hari ini bawa workshop tentang Ecoenzyme. Itu sebenarnya itu erat banget kaitannya. Nanti kita bisa banyak cerita ya tentang kenapa sih Ecoenzyme itu bermanfaat banget buat, terutama poin ke-13 yaitu climate action. Sambil kita cerita-cerita nanti kenapa, apa sih hubungannya dengan SDG, kita juga bisa sambil ngelihat Ecoenzyme-nya itu sendiri sebenarnya apa.
Nah, dari Bram kita bisa mulai cerita. Ayo mas aja, ngapain kamu keluar? Kamu ngapain jauh-jauh? Kan physical distancing ya. Fine. Oke. Enzim itu apa? Nah, jadi ekoenzim itu adalah fermentasi dari bahannya buah-buahan sama sayur-sayuran. Ini dia selama 3 bulan prosesnya ya teman-teman. Dia akan menghasilkan cairan yang orang-orang sebut itu cairan berjuta manfaat. Ya mungkin nggak sampai sejuta, tapi banyak banget manfaatnya. Dari mulai diri kita sendiri, kesehatan dari kulit, rambut, kesehatan mulut, terus untuk di alam juga bisa, di air dia bisa menetralkan limbah. Untuk di dapur bisa dipakai untuk membersihin kompor. Terus untuk membersihin lantai juga bisa. Jadi segala macam yang bentuknya membersihkan, termasuk kamar mandi, itu juga bisa dikerjakan dengan ekoenzim. Macam-macamnya itu nanti ada di materi yang kita bagikan. Nanti bisa baca sebagian situ. Masih banyak lagi. Nanti kita bisa lanjut lagi sesudah acara ini. Nah, terus ekoenzim itu kalau udah jadi, Orangnya gitu ya. kelihatan nggak? Nah, Matiin dulu kali. Coba diganti. tuh, harus hidup. Nih, teman-teman. Ini contohnya. Warnanya ini menyesuaikan tergantung jenis gula yang dipakai, nanti juga jenis buah-buahan yang dipakai gitu ya. Ini yang saya buat, ini campuran dari segala macam. Ini di dalamnya ada buah-buahan, sayurannya yang saya pakai itu ada seperti kentang, ada seperti labu siam, ada potongan buncis gitu ya. Jadi baunya itu tidak akan seharum kalau teman-teman pakai buah yang lebih banyak. Gitu. Jadi aturannya itu kalau kita pakai secara umum, kita pakai untuk di kulit, dipakai untuk pewangi ruangan, itu disarankan 70% buah dan 30% sayur supaya harum. Nah, supaya harum yang lain lagi nanti kita akan bahas di presentasi kita. Ini jamu ya kelihatannya ya. Iya. Boleh diminum nggak ini berarti? Nggak boleh. Ekoenzim tidak bisa diminum ya teman-teman. Kalau yang bisa diminum namanya klasik enzim. Kita nggak bahas di sini, tapi nanti kalau teman-teman penasaran dan kepengen bikin lagi, nanti kita bisa buat lagi. Namanya klasik enzim, itu bisa diminum untuk kesehatan. Fermentasinya lebih lama, hampir setahun. Dan bahan-bahannya pun sedikit berbeda. Tapi bisa dipakai untuk kesehatan, untuk perut, untuk memperbaiki lebih kebanyakan ke perut. Jadi fungsi perut nanti buang air lancar. Nah, ini ada saya bawa juga. Contoh ekoenzim yang saya buat di rumah. Ini tanggal 5 ya. Bisa datang nggak tanggalnya kita teman-teman? Ya. Nah, tanggal 5 kemarin saya bikin. Tanggal 5 Juni. Ini saya tulis juga isinya. Ada pepaya. Kelihatan ya? Ada pepaya, ada jeruk nipis, ada jeruk, dan ada serai. Saya pribadi suka dengan bau serai. Jadi saya taruh serai dan jeruk agak banyak di dalamnya. Ya. Nanti kok bisa begitu? Nah, nanti kita akan diskusi lebih banyak di belakang. Ini perkenalan sedikit, teman-teman. Oke. Nah, sampai situ kenapa sih ekoenzim gitu ya? Menurut penelitian sampah yang paling banyak kita buat tuh sampah organik. Jadi kalau sampah itu kita buang, itu akan bikin, kalau teman-teman pernah dengar namanya gas metana. Gas metana itu bikin salah satu penyebab pemanasan global. Gitu ya. Dengan bikin ekoenzim, kita mengurangi itu satu. Kedua, kalau kita sudah jadi kita pakai, itu juga bantu untuk mengurangi metana. Kita nggak bahas lebih dalam sana. Tapi bisa bayangin ya teman-teman, kan tahu ya kalau namanya membusuk itu pasti ada rasa panas, bau, menyengat gitu ya. Benar. Terutama kayak di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, itu teman-teman bayangin sebenarnya berapa banyak sampah organik dibandingin sampah plastik tuh, sampah organik lebih banyak lagi ya. kalau menurut datanya pemerintah, kementerian, itu sekitar 56%. Itu sampah organik ya, termasuk sampah kita punya di rumah. Jadi sisa buah, sayuran. Kalau membusuk, coba aja lah kalian lempar gitu ya di tempat sampah, dibiarin 1 minggu, 2 minggu. Kalau nggak bau sih luar biasa. Pasti bau. Dan bikin panas ya. Benar. Gas metannya itu menguap, benar-benar bikin pemanasan global pada akhirnya. Bener. Teman-teman juga bisa lihat di internet, ada kasus di Bandung, di Leuwi Gajah, itu meledak karena ada gas metana yang terkumpul. Itu bisa baca-baca di internet.
Nah, itu kenapa kita bikin ekoenzim. Ada banyak manfaatnya ya. Terus mungkin kita nextin kali ya ini ya. Oke, Kita lihat presentasi lagi ya sebelum kita praktek langsung. Nanti kita ada sesi tanya jawab di belakang. Teman-teman bisa nanya, bisa dikumpulkan pertanyaannya, nanti bisa tanya di belakang. oke. Nah, oke, Nggak kelihatan? kelihatan ya? Oke, ya kita lihat lagi. Nah, ini manfaat-manfaatnya ya. Nanti teman-teman bisa baca di materi yang kita kirim, gitu ya. Ini dari mulai di tanah bisa, pupuk padat bisa, untuk pupuk cair bisa. Tapi kalau ekoenzim banyak gunanya. Makanya biasanya orang-orang penggiat ekoenzim itu bikinnya ekoenzim dulu. Kalau ada sisanya baru dibuat kompos. Kompos padat atau kompos cair. Terus juga karena tahu nggak teman-teman, yang kita pakai karbol, sabun cuci segala macam yang itu bahannya beracun. WHO udah keluarin ini report kalau teman-teman pakai itu banyak, itu bisa bikin penyakit. Kenapa ekoenzim ini bisa sebagai alternatif? Ya. Ini sedikit cerita ya. Jadi aslinya orang Thailand yang buat, Dr. Rusukon, itu 30 tahun dia teliti dan dikembangkan oleh Dr. Joanne. Itu dari Malaysia. Nah, sebagai patokan utamanya sebenarnya sangat simpel. Hanya 1 bagian gula, 10 bagian air, dan 3 bagian sisa buah dan sayuran. Ini dikombinasikan Langsung aja. Nggak masalah siapa urutan, siapa duluan. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tadi udah sempat baca-baca, ini contoh wadah yang saya pakai, ya. Oh, ya. Ini contoh wadah yang kita akan pakai untuk praktek, gitu ya. Teman-teman ukur, diisi airnya penuh, terus coba dihitung itu berapa mili isinya atau berapa liter isinya. Nah, terus dikali dengan 60%. Kenapa harus 60%? Karena dia tetap masih ada udara. Biar nggak meledak berarti ya. Iya, supaya ada sirkulasi juga sih memang. Karena kan ya, ini walaupun dia prosesnya ada namanya anaerob bentuknya, dia tidak banyak menggunakan oksigen, tidak pakai oksigen malah sebetulnya. Nah, tapi dia butuh space memang, karena dia akan mengembang. Ada gas yang diproduksi. Gitu ya. Share lagi. Ya, share lagi. Nah, 60% ya teman-teman. Jadi yang paling gampang kan ya isinya berapa? Ini contohnya. Ini saya ukur tadi 700 ml. Jadi kalau 60% tinggal dikali ya, 700 dikali 60. Alias 420. Tapi kalau saya biar gampang bikin 400. Gitu ya. Nah, patokannya begitu ya gampang teman-teman. Pertama itu jumlah airnya dulu. Jadi tadi 400 ml. Gulanya itu teman-teman lihat 10%-nya. Jadi dibagi 10. 400 mili dibagi 10. 40 mili. Diubah jadi gram nggak masalah. 40 gram. Sisa buahnya dikali 3. 40 dikali 3. 120. Cukup gitu aja. Nanti bisa lihat di materinya. Ini hitungannya. Nah, saya pakai materi, jangan lupa ya teman-teman. Cepetan ya. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, kita pakai ini akan menghasilkan gas. Jadi teman-teman harus ingat, harus pakai wadah yang berbahan plastik. Kalau pakai yang kaca, nanti bisa beresiko pecah. Kalau pakai logam, karena ini pH-nya asam dan dia bereaksi di dalam segala Macam itu bisa berkarat. Nanti akan jadi masalah. Jadi kita sarankan menggunakan plastik, wadah plastik yang ada tutupnya, bisa ditutup rapat. Kalau bisa cari yang mulutnya besar. Tapi kalau tidak ada, ya bisa lah terpaksa pakai botol-botol air mineral. Tapi ada catatannya ya. Nanti kita akan bahas di belakang kenapa. Air yang digunakan boleh segala macam jenis air, tidak masalah. Asal jangan air yang mengandung kaporit. Air PDAM tuh biasanya ada kaporit, jadi biasanya diendapkan dulu 24 jam. Sisanya bisa dipakai. Gula yang dipakai adalah semua jenis gula kecuali gula pasir. Kenapa? Karena gula pasir, kalau teman-teman lihat warnanya putih, ada beberapa yang jahat pakai pemutih, pakai bahan-bahan kimia. Jadi kita pakai gula yang asli,
gula yang dari alam, apapun bisa dipakai. Kalau punya banyak uang kasih madu juga boleh, mahal. Ya, ampasnya bisa dipakai apapun aja, tapi yang penting tidak busuk dan tidak sudah dimasak, masih fresh, ya. Dan juga tidak berminyak, jadi kayak kelapa, alpukat itu kita tidak sarankan. Nanti hasilnya jadi bau soalnya. Ini tips ya teman-teman. Ini bisa baca-baca nanti sendiri. Disarankan 70% buah supaya harum, gitu ya. Terus dipotong kecil-kecil supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Yang kedua, nah ini tadi saya sempat cerita, kalau mau harum nanti bisa ditambahkan bahan yang teman-teman inginkan. Misalkan saya ingin bau lavender, bisa. Nanti begitu udah selesai 3 bulan, masukin lagi lavender kurang lebih 10% dari bahannya. Jadi misalkan menggunakan bahan ampas buah-buahannya Sekitar tadi berapa? 120 gram. 10%-nya, nanti masukkan 12 gram itu lavender. Dimasukkan, ditambah lagi sebulan. Tambahin apapun bisa, bunga-bungaan bisa. Kalau saya suka sama serai. Serai dan jeruk kalau saya. Oke, nah langsung kita praktek. Teman-teman bisa siapkan bahan-bahannya sekarang. Oke, Ini kita mungkin teman-teman semoga semuanya udah siap ya. Ini Nanti juga dulu. kita banyak yang bergabung dari ada teman-teman dari Sumbawa Besar. Sekarang mereka juga ngikutin kelas besar dari itu. Oke. Ada teman-teman dari Sumbawa Besar, mereka sekarang lagi nonton bareng nih dari Halo Pak Ari. Windam di Kuta Bali. oke. Ini juga kita ada teman-teman banyak dari Sidoarjo, ada dari Tangerang, ada juga yang dari Butori, yang dari Labuan Bajo. Halo Pak Ari, ini apa? Kami punya gula batanan. Banget hari ini kita Nanti di- banyak yang nonton bareng, banyak yang langsung ada kelasnya juga. Ah, Jadi ini good. udah langsung jadi kayak guru nih. Lagi banyak praktek sekarang mereka. Kelas online. Iya, kelas online. Jadi dalam air nanti. kita bisa mulai ya sekarang ya, kita bakal Iya. step by step. Ya. Kalau teman-teman mungkin ngerasa ini kecepatan atau ada perlu diulang lagi di beberapa bagian, bisa chat, ntar kita bisa coba ulang gitu, atau bagian yang mungkin kurang jelas. Mhm. Kita juga bakal berusaha untuk sejelas mungkin ya, jelasin setiap bagian dan kenapanya kita melakukan suatu prosedur. Nah, jadi teman-teman bisa pokoknya chat aja terus kalau ada pertanyaan ya. Oke. Benar yang tadi Kak Ari sebut ya, prosedurnya itu mesti diperhatikan, terutama wadah. Soalnya saya pernah kejadian di rumah ibu saya meledak. Jadi diperhatikan karena itu jadi kerjaan besar. Oke, kita mulai. Meledak harum dong. Belum jadi masalahnya. Oke, jadi bau ya. Masih bau. Oh iya benar, untuk diingetin sama Kak Ari. Jadi prosesnya 3 bulan ya teman-teman. Selama 1 bulan pertama itu baunya masih kurang enak, masih ada gasnya. Bulan kedua mulai harum. Bulan ketiga sudah harum. Nanti kita akan bahas lagi di belakang lebih dalam. Oke? Nah, wadahnya disiapkan teman-teman. Ya. Kalau saya sarankan, masukkan pertama air. Ini airnya sudah saya siapkan 400 ml. Ya, tadi wadahnya 700 ml dikali 60%, jadi 420. Saya kurangi dikit biar gampang. 400 ml. Saya masukin ke dalam. Lalu di sini ada gula yang juga udah saya siapin. Gulanya 10. Ini saya pakai gula merah. Brown sugar kalau di Bali namanya. Kalau di Manggarai enak ya, ada gula lontar. Kalau mau gampang bisa pakai molase. Molase untuk di daerah Jawa itu lebih murah, cenderung lebih murah. Molase itu air tetes tebu. Jadi kalau ada dekat pabrik gula, bisa beli molase, itu murah sekali harganya. Ini 10% dari airnya. Jadi tadi airnya 400 ml, ini dibagi 10. Jadi 40 ml atau 40 mg. Ya. Ini langsung aja, ini udah saya timbang sebelumnya. Jadi langsung dituang.
ya. Ini diaduk-aduk. Diaduk-aduk bisa, teman-teman. Ekstrim sekali ya Pak. Ekstrim. Bisa diaduk sebentar, teman-teman. Nah, kalau gula alami gitu ya, cepat larut. Nah, setelah ini seperti ini hasilnya ya. Kalau molase lebih gelap nanti warnanya. Kalau gula lontar itu cenderung lebih harum. Karena itu diambil dari bunga kan ya. Jadi dia akan lebih harum. Nah, setelah ini baru kita masukkan sisa buah dan sayurannya. Orang sebutnya bahan organik. Mungkin kalau teman-teman baca di internet, ekoenzim ini kita sebutnya bahan organik. Ini ada jeruk baby yang sudah saya potong sebelumnya. Terus juga ada di sini ada kulit jeruk. Nggak tahu jeruk apa nih, tapi kulit jeruk ya. Kulit jeruk baunya beda. Sini ada melon, kulit melon. Ada kulit pisang, kulit pepaya. Ini kulit pisang, ya. Dituang semua? Nggak usah. Nggak mau potong semua? Nggak deh. Sebagian aja. Malas sekali ya. Iya. Terus ini untuk sayur-sayuran, teman-teman. Ini ada daun bayam. Ini ketahuan ya, kita habis masak apa aja gitu ya bahannya. Ini ada daun bayam. Dan ini ada daun bawang. Daun bawang tergantung nanti teman-teman mau pakai sebagai apa ya. Kalau sebagai pakai untuk yang umum, daun bawang ini tidak kita sarankan karena dia nanti hasilnya agak pedas. Termasuk kalau kita pakai cabai, kita pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu pedas. Kalau teman-teman semprot di ruangan gitu ya, kena kulit itu pedas. Jadi kita lebih baik tidak gunakan daun bawang. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk pestisida, ini bisa dipakai. Pakai cabai bisa. Nanti fungsi-fungsi yang lain kita bisa diskusi di belakang ya. Oke. Ini ada batang brokoli ini. Ya. Ada batang brokoli. Jadi teman-teman bisa eksperimen di rumah ya. Kalau makin banyak pakai sayuran, apa yang terjadi baunya? Kalau pakai buah, apa yang terjadi baunya? Semakin banyak jenis buah-buahan, hasilnya lebih wangi dan hasil enzimnya lebih kaya. Terus kalau lebih kaya, benefitnya apa? Jadi makin banyak, terutama kalau kita pakai untuk disemprot ke tanaman. Jadi enzim yang dihasilkan ini banyak banget, tapi yang terutama tuh ya ada amilase, ada protease, ada protease sama lipase. Ada guru IPA mungkin di sini bisa melembai. Ada amilase, protease sama lipase. Itu yang utama yang dihasilkan. Tapi nanti kalau makin banyak jenis buah yang dihasilkan, itu ada enzim-enzim lain yang dihasilkan. Enzim itu katalis ya teman-teman, mempercepat reaksi. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai pupuk di tanaman, terus biasanya 10 hari atau satu bulan dia bisa bereaksi, hasilnya bagus. Dengan ekoenzim itu bisa lebih cepat, bisa 10 sampai 15 hari. Tapi nggak instan ya teman-teman, semua ada prosesnya. Nah, setelah kita kumpulkan bahannya, kita potong kecil-kecil. Kecilnya nggak ada patokannya, tapi bisa, enak nih, tajam nih. Kita potong kecil-kecil teman-teman. Nggak ada patokannya ya, kira-kira sekecil apa, bebas, senyamannya. Tapi ini disiapin bahannya yang banyak, jadi kita bisa pakai. Kebayang ya, pakai talenan, jadi kita nggak motong bahan makanan, tapi kita motong sisa bahan makanan sekarang ya. Bener. Hati-hati potong tangannya teman-teman ya. Buat yang belum biasa, bisa minta bantuan papa mamahnya, orang tuanya, bapak ibu, ayanda, ibunda tercinta. Ya, pakai timbangan ya teman-teman sebaiknya, supaya angkanya akurat. Kita masukkan saja
Tadi ingat berapa tadi? 400 Nyala. mili airnya. Beratnya masih 0. Udah nol? Udah kan ya? Ya. Ya, 400 mili dibagi 10, 40 dikali 3, 120. Jadi kita masukkan sampai 120. Udah lebih. Kebanyakan. Kalau kebanyakan kenapa berarti? Nanti bisa resiko bau, Hmm. bisa gagal. Jadi kalau bisa harus ikutin proporsi yang sudah Betul. direkomendasikan ya. Iya. Ya, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau lebihnya banyak jangan. Oke. Lebih dikit nggak apa-apa ya, teman-teman. Sebegitu sedikit. Oke. Setelah ini tutup rapat. Aduk sedikit. Dikasih label. Ingat ya, teman-teman, ditulis karena biasanya lupa. Jadi hari ini tanggal 12. Tanggal 12 bulan 6. Oke. Berarti kita panen tanggal 12 bulan 9. Ya. Oke. Sebenarnya cuma gitu aja, teman-teman. Nanti yang perlu diperhatikan, tidak ada keharusan dibuka setiap hari sebetulnya, tapi sebaiknya dicek. Karena tergantung bahannya, nanti seberapa banyak gas yang dihasilkan tergantung bahan. Kalau teman-teman pakai bahan yang berbahan karbohidrat seperti kentang, ubi, itu biasanya gasnya lebih banyak. Jadi biasanya kalau setiap hari bisa kita buka sedikit gitu ya. Nanti buka sedikit gitu, kayak kita buka minuman soda, gitu ya. Buka sedikit udah tutup lagi. Coba Itu keluarin gasnya aja kan sebenarnya. iya. Nah ini mungkin Kak Ari bisa dengar nih. Ini tadi tuh. Kedengeran nggak nih bunyinya nih? Ini belum dibuka sih. Ah, denger nggak? Nah, gitu aja sebentar sampai cek gitu deh. Itu dibuka begitu. Normalnya 1 bulan pertama. 2 hari, 3 hari buka nggak apa-apa. Tapi kalau 2 hari, 3 hari udah gembung sekali, artinya harus lebih sering. Terutama yang pakai botol air mineral. Itu harus setiap hari. Resikonya ya. Mungkin sehari bisa lebih dari sekali malah. Jadi itu kenapa kita pakai wadah yang mulutnya besar. Supaya mengurangi itu. Oke? Nah, terus kita kembali ke ini, materi. Jadi ya, next lagi. Kalau saya pakai wadah yang besar gimana, Kak? Nggak masalah. Saya punya drum yang 25 liter bekas cat, bisa dicicil. Jadi yang penting air sama gulanya sudah sesuai dengan ukuran wadahnya, isinya bisa dicicil. Jadi hari ini ada berapa, dimasukin, ditulis. Terus besok berapa, dijumlahin terus sampai jumlahnya sampai cukup, tutup rapat. Tapi tiap hari Sebelum terkumpul itu nggak perlu ditutup rapat. tutup rapat juga. Tutup rapat. Tetap tutup rapat. Cuman nanti dihitung 3 bulannya setelah terkumpul semuanya. Jadi misalkan kita pakai wadah 20 liter, berarti air yang digunakan 60%, alias 12 liter. Ya kan? 20 dikali 60%. 12 liter. 12 liter dibagi 10, 120 gram, itu gulanya. Dikali 3, 360 gram untuk buah-buahannya. Pusing, nanti bisa baca di materinya. 360, begitu udah 360, tutup rapat 3 bulan berikutnya. Ya, Ini tadi kita ada ininya ya. ada contohnya. Ya, bisa teman-teman bisa lihat air, gula, dan sisa buahnya. Oke. Terus kita cepet aja. Setelah 3 bulan itu dipanen, disaring. Airnya bisa disimpan di wadah seperti ini, nggak masalah, gitu ya. Yang rapat begini, disimpan tempat yang teduh, tidak kena matahari, tidak dekat WC, tidak dekat bahan kimia, karena nanti akan bisa menyerap baunya. Gak enak jadinya. Terus
cirinya sudah jadi adalah dia berbau harum. Harum agak manis, tapi juga agak sedikit kecut asam khas fermentasi. Gitu ya. Tapi tidak bau seperti bau got gitu ya. Kalau sampai bau got itu ada masalah. Nanti kita akan ada juga kita bahas. Ya. Terus tidak ada kadaluarsa, bisa disimpan kapanpun, berapa lama pun, anak cucu nggak masalah. Ya. Terus lagi ini masalah sedikit ya yang biasa paling sering muncul. Ada belatung, kenapa? Nggak rapat tutupnya. Kalau tidak rapat, kemungkinan ada belatung. Jadi, terus yang kedua ada berbau got atau kadang suka muncul jamur warna hitam. Itu artinya dia tidak sempurna fermentasinya. Itu bisa jadi karena komposisi bahan yang tadi nggak tepat ya, terlalu banyak, gulanya kurang. Atau juga bisa karena lokasi penyimpanan kena matahari, terjemur. Nah, caranya Jadi bagaimana? kalau sampai ada belatung atau bau got harus dibuang dong. Enggak, ada caranya. Jadi tutup ya dalam kondisi rapat, dijemur di sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari. Iklan. Jadi setiap hari 30 menit angkat. Besoknya 30 menit angkat sama 3 hari. Setelah itu simpan di tempat teduh, simpan sama 7 hari. Lihat 7 hari. Kalau 7 hari belatung masih ada, ulangi lagi. Tapi kalau yang bau got, kalau masih ada baunya kurang enak, tambah gulanya lagi sesuai dengan jumlah yang sebelumnya. Terus ulangi seperti biasa, tambah lagi sebulan. Jadi 4 bulan totalnya. Ini bonus buat ibu-ibu mungkin tahu. Saya nggak sebut merek, tapi ada namanya Pitera, mungkin bisa lihat di internet. Itu bahan yang dipakai untuk kecantikan, bikin kulit mulus, awet muda dan lain-lain. Ini mahal, di merek terkenal dari Korea, yang Jepang itu ada pakai Pitera. Putih-putih itu model. Ini kalau ini saya nggak kelihatan. Di rumah saya ada dapat. Ini nggak tertutup gitu coba. Yang kayak terbang-terbang itu ya. Kelihatan nggak ada putih-putih. Kata teman-teman ada putih-putih. Itu piteranya ya. Ini berarti? Pitera. Wah, kalau bisa ngumpulin yang banyak, dapat kombinasi ekoenzimnya yang pas ya. Mungkin campuran sampah ternyata teman-teman dapat yang pas terus bisa ngasilin pitera banyak. Duit ya. Yoi. Ini saya bikin 4 kali baru dapat. Dan ini sampai sekarang peneliti juga masih belum tahu kok bisa dapat. Jadi ini untung-untungan. Oke, next lagi. Ini manfaatnya, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi yang berkaitan dengan SDG tadi udah sebutin sama Kari. Jadi selain untuk air, untuk udara, kalau teman-teman di dapur buang minyak gitu ya, bekas masak, walaupun nggak disarankan, itu dengan ekoenzim dicampurkan itu minyak pecah. Nanti bisa lihat di materi kita. Berarti nggak Ya. mungkin mampet ya. Enak itu yang dapurnya Betul. suka mampet gara-gara minyak goreng. Bisa dipecah dengan ini. Nah ini ibu-ibu suka banget pasti. Yoi. Dan oh ya, ampas tadi ya teman-teman, begitu setelah disaring itu gunanya bisa di blender atau dituang dalam toilet, itu bisa bikin supaya nggak mampet toiletnya, bikin septic tanknya jadi bersih. Atau juga bisa dikeringkan. Kalau yang tadi banyak jeruk atau wangi-wangi, itu dikeringkan terus masuk ke dalam kantong, ditaruh di mobil, itu pewangi mobil dan ruangan. Nah, manfaat lain aja silakan baca, banyak di materi kita. Ini manfaatnya kita skip aja ya, teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Jadi dari mulai kesehatan, terus bisa untuk kumur-kumur juga, gitu ya. Ini yang di sebelah kiri ada, itu penyemprotan di Bandung. Ini pertanian. Ini di teman yang kita di daerah Keva di Atambua itu udah pakai ini. Ya ini ininya takaran-takarannya bisa baca-baca. Ada sebagian di sini. Nanti kalau mau lagi yang lain nanti kita bisa cek setelah ini. Oke. Demikian dari saya. Kira-kira mau ada pertanyaan atau mungkin Kak Ari dulu mau menyampaikan? Ya, kita mungkin bisa kalau mau ya Pak coba deketin. Kita balik dulu nih. Nah, tadi teman-teman menarik banget ya udah ada kita ngomongin soal ekoenzim. Ini juga banyak banget manfaatnya ya buat di rumah tangga, buat kita. Tadi ada juga sampai nyemprot kota ya pakai ekoenzim tuh biar nggak Bener. bau. Juga benefit ya benar buat tanaman kayak
Kan kita biasa ngeliat ya ada yang semprot-semprot, itu kan malah justru bagus buat tanaman. Ya, Harum, bagus buat tanaman. Nah, tapi teman-teman bayangin deh, ini semua sampah-sampah yang kita hasilin di dapur, ini semua berakhirnya di TPA kan. Kayak tadi aku udah sempat cerita, kita bayangin aja kalau kita selama ini kalau ngomong sampah selalu mentoknya tentang sampah plastik ya. Kita jarang banget ngomongin tentang sampah organiknya. Padahal tadi sempat kita mention, ternyata sampah organik itu yang makan sampai 50% lebih. Lebih dari setengah ya teman-teman. berarti kalau kita bisa nih sampah organiknya kita olah, itu berarti benar 50% sampah yang kita lempar ke tempat pembuangan akhir udah clear ya, sebenarnya nggak masalah lagi. Bisa berkurang. Dan juga ternyata jadi ada benefitnya, ada istilahnya ini semuanya bukan cuman kita olah aja, tapi juga actually meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau kita ngomong misalnya kita mengolah sampah plastik kan mungkin cuman apa ya, oke lah jadi mungkin apa Kreativitas ya, benda-benda yang kayak hiasan, mungkin ada yang mungkin kreasi paling mentok ya mungkin dijadiin tong sampah, atau mungkin kalau kertas limbah kertas mungkin jadi kertas yang daur ulang. Tapi kalau ini kan benernya dampak langsung ke manusianya lebih kerasa ya. Benar. Dan ini juga tadi belum diceritakan sama Mas Bram, bisa jadi insektisida ya, tergantung sama jenis. Benar. Nah, ini magicnya di sini sebenarnya. Ini ajaibnya di sini karena ketika kita ngomong ekoenzim, bahan yang berbeda nih yang kita pakai di ekoenzim kita, sebentar hasilnya juga bakal beda ya. Mungkin ada kalau kita campuran yang apa tadi buat insektisida, pestisida. Biasanya ada yang pakai cabe, ada yang apa lombok, atau juga ada yang bisa pakai serai wangi, atau juga ada yang bisa pakai bunga gemitir, bunga kenikir, rosemary, pokoknya yang berbau-bau tajam itu, bawang putih, bawang merah itu juga bisa sebagai pestisida. Terus kalau yang ini biasanya yang lebih buat pengharum ya. Ini lebih untuk umum, jadi bisa dipakai kumur, dipakai ngerendam kaki, cuci rambut, mandi, cuci baju gitu ya. Ngepel bisa. Ngepel bisa. Berarti beneran bersih. Bersih. Ada kayak properti antibakteri atau apanya gitu nggak ya? Betul. Ada properti Ada properti antibakterinya juga. antibakterinya. Jadi salah satu yang dihasilkan yang paling banyak itu sebentar saya contekan, saya lupa namanya apa. Silahkan nyontek dulu. Iya. Kalau kan ini nyontek diizinkan ya, Bu Guru ya. Namanya asam asetat. Itu hasil penelitian paling banyak dihasilkan. Itu gunanya sebagai desinfektan, antibakteri. Terus dia bisa membunuh kuman, bisa membunuh bakteri. Dan mungkin teman-teman yang kalau ada teman-teman yang di Kupang bisa tanya ya. Kemarin waktu ada bencana badai Seroja tuh, itu ada penyemprotan oleh Dinas Pertamanan di Kota Kupang. Bisa tanya sama orang dinasnya seperti apa dampaknya. Kenapa yang di awal dimulai dengan ruangan 2x2 meter akhirnya bisa semprot satu kota. Dampaknya gimana? Bisa tanya langsung sama di sana. Ini fungsinya banyak ya teman-teman. Jadi jeruk misalkan, jeruk ini bagus, dia punya properti yang bisa untuk nangkal nyamuk misalkan. Nanti begitu udah jadi gitu ya, teman-teman bisa semprot di ruangan, itu nyamuk bisa nggak mau ada di ruangan, gitu ya. Terus ini kesaksian cerita kemarin ada cerita di Malaysia, di pasar ada buah dan daging itu banyak lalat, kecoa dan lain-lain, disemprot di airnya, disemprot ruangannya. Itu ajaibnya setelah 1 bulan itu nggak ada lagi namanya kecoa dan hewan-hewan, gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba, variasinya macam-macam. Kita bisa tanya gitu ya, kenapa kita pakai daun pegagan bisa untuk ginjal, gitu ya. Terus kenapa serai wangi bisa untuk anti nyamuk, lavender anti nyamuk, terus apa lagi, lemon untuk di kulit juga bisa. Pokoknya kenapa yang seperti itu dari enzimnya yang dihasilkan. Jadi itu bisa dipakai teman-teman untuk di bahan ekoenzim kita. Tergantung mau dipakai sebagai tujuannya apa. Disesuaikan aja. Tapi ingat ya, kalau dipakai untuk pestisida jangan dipakai untuk kulit, panas. Oke, nanti panjangnya kita bisa jawab di tanya jawab.
Ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat juga kita di sini punya beberapa contoh ya, ini dari yang tadi kita baru bikin. Masih kayak gini ya, masih segar. Kelihatan masih segar ya nih. Masih belum berbentuk seperti yang ini nih. Kalau udah ini berapa bulan nih? Belum sebulan sih, baru 2 minggu kayaknya. Baru seminggu. Tapi udah kelihatan ya lebih keruh ya warnanya. Bener. Padahal baru seminggu aja. Berarti kalau kira-kira sebulan 2 bulan bakal kayak apa ya bentuknya? Makin hancur. Makin hancur ya. Jadi makin kayak remah-remah berarti. Nggak terlalu hancur, remah sih. Tapi dia mulai menghancur. Apakah lebih lembek gitu? Lebih lembek. I see. Lebih lembek. Terus kalau ini yang udah jadi, Itu udah jadi. berarti disaring aja ya? Iya. Nah, ini kalau disaringnya nggak halus ya, ini seperti ini ada endapan-endapannya. Tapi ada orang yang pakai kain itu juga bisa, itu lebih halus. Kalau lebih halus memang dampaknya apa? Mengurangi geli kalau dipakai kumur. Berarti kalau nggak dipakai buat kumur nggak apa-apa ya? Oke. Ya, mungkin nggak tak pakai buat kumur-kumur. Ini Oke. kayak jamu ini, bisa salah minum ini kalau taruh di kulkas. Boleh taruh kulkas nggak ini? Enggak, taruh di luar aja. Nggak boleh kulkas? Nggak boleh panas juga? Nggak boleh panas. Kena matahari? Karena matahari jangan, tapi di tempat teduh nggak masalah. Tapi nggak harus di kulkas. Oke. Tadi kita juga ada janji ya, kenapa sih kita bikin ekoenzim ini ada hubungannya juga sama climate action. Tadi kan kita udah cerita soal gas metan ya. Ya. Dan itu juga memang salah satu kenapa bikin ekoenzim kita tuh benar bisa bantu mengurangi pemanasan global. Basically dengan kita menghindari membuang sampah organiknya kita ini ke tempat pembuangan akhir. Jadi juga gas metan yang kita hasilkan bisa berkurang. Tapi juga ada satu hal lain yang sebenarnya menarik, yaitu kalau sebenarnya di dalam sini ketika mereka proses fermentasi, itu mereka juga menghasilkan benar gas ozon. Kan kita tahu ya soal ngomongin ozon itu sampai lubang ya di Antartika ya, di kutub utara ya atau kutub selatan. Atmosfer sih. Di atmosfer pokoknya ya. Ya benar, kita dengan bikin ekoenzim ini benar kita juga udah bantu ya ozon, membalikin lapisan ozon, karena itu juga dihasilkan sebenarnya dari kita bikin. Jadi ini selain ada nilainya buat kita ya, nilainya buat kehidupan kita sehari-hari, untuk kumur-kumur, mungkin buat yang pestisida, yang buat nyuci ngepel. Dan kok tadi mungkin teman-teman yang beruntung bisa sampai dapat lapisan Pitera itu ya, tuh kalau ada mungkin yang dapat bisa sharing ke kita, mungkin kita bisa diskusi. Tapi juga buat ke alam ini luar biasa juga dampaknya. Jadi teman-teman secara nggak langsung juga berkontribusi nih sama yang kita tadi ngomongin SDG itu. Dan ini gampang banget kan, ngakuinnya lumayan gampang ya. Gampang Potong-potong, masukin gula, masukin air, Selesai. tutup, selesai. Tunggu berapa? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Lebih lama nggak apa-apa. Lupa misalkan pergi ke luar negeri kuliah 2 tahun nggak apa-apa. Nggak masalah. Kurang jangan. Oke. Jadi ini kita udah banyak banget nih cerita tentang ekoenzim, kita udah ngomongin tentang manfaatnya. Mungkin teman-teman ada yang, bentar ini kok ada yang present Pak. Iya, bilang nggak? Untuk teman-teman yang present, tolong jangan pencet tombol present ya. Oke, sip. Terima kasih. Kita sekarang mungkin bisa masuk ke sesi diskusi dulu ya. Mungkin teman-teman banyak yang udah ada pertanyaan tadi. Ada juga ini dari Ibu Megawati Pangestu sudah ada pertanyaan. Ibu Megawatinya mau nanya langsung boleh atau mau kita bacakan pertanyaannya? Atau kita bacain aja ya pertanyaannya? Halo Pak Ari. Oke, pertanyaan dari Ibu Megawati Pangestu. Halo yang masih rancu, bagi saya hasil fermentasi salah satu mendapatkan POC yang saya baca-baca didapat banyak mikroba. Enzim apa ada hubungannya dengan mikroba? Oke. Jadi perlu saya juga info teman-teman. Enzim ini bukan POC, bukan pupuk. Jadi ekoenzim ini tidak bisa menggantikan pupuk, tapi dia berteman dengan pupuk supaya bisa dipakai oleh tanaman. Jadi di dalam ekoenzim ini dia punya properti enzim yang tadi ya, ada protease itu memecah protein. Terus ada juga lipase, lemak dipecah sama dia. Ada amilase, jadi dia bisa memecah. Jadi ini ya, nutrisi yang kita kasih ke Tanah itu biasanya kalau tidak ada bakteri yang mengurai,
itu nggak bisa dipakai langsung sama tanaman. Itu diikat di dalam tanah. Yang paling gampang itu biasanya bentuknya kalsium sama magnesium. Itu dia terikat di tanah, tidak bisa dipakai langsung sama tanaman. Tanaman butuh bakteri untuk mengurai supaya bisa dipakai sama tanaman. Nah, si ekoenzim ini itu membantu si bakteri tadi untuk memecah si nutrisi tadi supaya bisa dipakai oleh tanaman. Jadi, hasil penelitian dari teman-teman kita yang di NTT, itu dia ada bikin penelitian, ada satu tanaman cuman dikasih ekoenzim, tidak dikasih pupuk sama sekali. Tapi yang satu itu dikasih pupuk dan dikasih ekoenzim. Yang terjadi adalah yang satu dengan tanpa pupuk itu miskin. Dia memang gendut dia, tapi daunnya kuning. Gitu, jadi kurang nutrisi. Tapi waktu dia yang satu dikasih pupuk, itu penampilannya luar biasa, sehat dan lebih kuat dibanding tanaman lainnya. Teman-teman kita yang di Tambua, Pak Charles namanya, itu dia cerita pohon pepayanya itu daunnya seperti karet dan bunganya itu tebalnya seperti karet. Jadi hama itu nggak bisa tembus masuk ke dalam daunnya. Jadi ini teman-teman ya, ekoenzim ini bukan pupuk, tapi dia berteman dengan pupuk, menjadi nutrisi untuk tanaman. Kalau teman-teman penasaran untuk dibikin pupuknya, nanti bisa diskusi, karena kita akan bahas di tempat lain. Ini bisa dikembangkan ke mana-mana. Ya, kira-kira Bu Megawati gimana? Cukup terjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Halo Pak Ari. Halo. Halo. Ini dari Labuan Bajo ini. Oh. Dan Bu Tori. Bu Tori, halo. Halo Bu Kami Tori. di sini guru-guru SMK Tetap Boga. Ini Pak Ari, bisa tidak di blender bahannya? Misalnya, boleh di blender. Boleh, Kemudian, boleh. Kami merasa beruntung sekali hari ini bisa ikut ini workshop ekoenzim ini dibandingkan teman-teman yang tidak ikut. Kami merasa sangat beruntung sekali. Kemudian kami pernah buat dulu pernah buat, tapi untuk pupuk. Jadi bahan-bahannya selain gula kami masukkan dan terasi. Terasi. Iya. Oke. Untuk pupuk tanaman. Yuk. Saya mau tanya Pak Ari, ini ampasnya itu nanti bisa dikasih ke ternak tidak? Misalnya kulit pisang, yang ampasnya kulit pisang yang dibuang nanti kan ambil airnya saja. Kita saring airnya saja. Kemudian ampasnya itu yang mengendap itu nanti kan kita bisa gunakan untuk makanan ternak tidak Pak Ari? Oke, pertanyaannya bagus banget nih ya. Ini relevan banget ya, kita udah bikin tadi banyak, terus ini ada banyak ampasnya ya. Ini diapain nih ampasnya, boleh nggak buat ternak? Oke. Jujur Ibu, ini saya butuh waktu untuk saya cari tahu dulu, karena belum pernah ada yang pakai itu ternak. Karena biasanya ampasnya ini dipakai untuk pupuk dasar. Jadi nanti setelah jadi Ibu, setelah disaring, itu kalau Bu Tori sudah di blender, nanti itu bisa langsung ditaruh di dalam tanah, dikubur di dalam tanah, itu jadi pupuk dasar. Itu bagus sekali, Ibu. Itu karena dia dari buah-buahan, jadi dia juga mengekstrak nutrisi-nutrisi yang bagus untuk tanaman. Jadi sebenarnya agak sayang kalau dipakai untuk ternak. Gitu, karena ini bagus sekali untuk, terutama Ibu, Bu Tori, tanah di Labuan Bajo itu lebih cenderung liat. Jadi penambahan ini, kalau ini bisa kita proses lagi menjadi pupuk organik padat, kita campur dengan misalkan gini, pakai sekam padi yang masih mentah, atau kita campur lagi dengan sisa potongan kayu. Gaji kayu itu kita campur, nanti dia jadi kompos. Nanti Ibu bisa pakai di halaman sekolah, itu bisa gembur tanahnya. Oh, gitu ya Pak. Itu. Tapi kalau Ibu Tori tidak keberatan, kasih saya waktu, nanti saya kasih tahu Ibu apakah ini bisa untuk ternak. Karena kebetulan jarang dipakai untuk ternak. Bisa langsung dipakai untuk pupuk. Oh iya Pak, ya baik. Gitu, Bu Tori. Iya. Oke. Mau bikin gemuk Kalau buat ternak ini menarik banget ya, kan nggak kayak acar nih buat mereka ya. Kita bikin acar buat ternak. Tadi nafsu makannya jadi meningkat jangan nanti.
Kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bu Oke. Tori sudah terjawab belum? Oke, mungkin sudah terjawab ya Bu Tori ya. Kita ada satu pertanyaan yang bagus banget dan emang kita lupa mention sebenarnya tadi di workshop kita. Oke. Berapa banyak pemakaian ekoenzim? Dan mungkin kita bisa jelasin seperti apa sih makainya. Gimana cara makainya? Kita udah bikin nih, mau kita apain nih sekarang? Udah jadi nih. Oke. Mau kita apain nih? Secara garis besar, yang paling gampang itu 1 mili ekoenzim dicampur dengan 1 liter air. Itu paling gampang. Itu hampir semuanya campurannya seperti itu. 1 mili 1 liter. 1:1000. Itu dipakai untuk macam-macam. Kalau saya di rumah pakai untuk semprot tanaman. Semprot tanaman itu 100.000. Saya biasa semprot 2 hari sekali di pagi hari sebelum jam 8 pagi. Kalau bisa semprot di bawah daun, karena di situ tempatnya stomata, mulut daun yang paling banyak di situ. Terus untuk di tanah juga bisa. Semprot di tanah di sekitar tanamannya. Itu nanti jangan kaget kalau tanahnya berubah jadi hitam, jadi gembur, jadi subur. Gitu. Itu kebanyakan 100.000 ya teman-teman. Jadi untuk semprot dalam ruangan juga 1.000, 1 mili campur 1 liter. Atau kalau mau lebih harum juga boleh 2 mili 2 mili tambah 1 liter air. Itu tidak masalah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Tapi karena ini tidak bisa diminum, jadi kalau untuk tanaman juga jangan terlalu banyak, nanti terbakar. Begitu. Tapi lebih baik dalam jumlah sedikit, tapi lebih sering. Ya, di presentasi ada teman-teman bisa lihat itu ada hitung-hitungan di belakang. Itu kita udah share ya di grup yang nanti kita bisa share lagi, Ya. just in case mungkin datang gelap ya. Yoi. Nah, tapi pertanyaan dari aku sendiri nih, boleh nggak langsung dipakai di kulit atau langsung dipakai tanpa dicampur air? Itu boleh nggak? Kalau dipakai di kulit sih boleh-boleh aja. Tapi mesti cek dulu ya, takutnya ada yang alergi. Takutnya kalau terlalu pekat nanti dia bisa ini, ada yang sensitif, ada yang kulitnya sensitif, itu bisa jadi merah. Tapi kalau dipakai di tangan itu dilarutkan. Diencerkan dulu gitu ya. Nanti bisa lihat perbandingannya berapa di kulit. Itu biasanya kalau di kulit sih lebih sering pakai yang Pitera. Gitu ya. Atau kalau dipakai kulit pakai untuk direndam kaki biasanya. Jadi detox kalau kita bayar di tempat spa mahal gitu ya, ini dengan ekoenzim ini bisa. Saya ada cerita juga, tambah sedikit. Jadi untuk kumur-kumur itu ada satu teman saya di Jakarta, di Bogor lebih tepatnya di Sentul, dia itu giginya sakit. Itu di dokter harus dicabut 1,5 juta. Dia nggak mau cabut karena mahal. Dia kumur ekoenzim. Sampai sekarang udah berapa bulan sampai sekarang itu sakitnya hilang. Dan dia tidak perlu ke dokter lagi. Dan saya nggak jualan ya. Jadi jangan khawatir. Asal tidak sebut merek. Asal nggak sebut merek. Oke. Apakah itu sudah menjawab mungkin dari Bapak Yosef Arianto? Oh, jempol. Berbahaya ya? Sudah jempol Bapaknya. Oke, sudah terjawab. Ini ada yang berbahaya tidak gitu ya? Kita tunggu iklan. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dulu kali ya. Oke. Kita dari Ibu Oh, iya. Novita Anggreni. Beberapa waktu lalu saya buat campuran air kelapa, kulit pisang, nasi putih, dan gula merah. Dan hasil di atasnya ada endapan putih. Nah, apakah itu Pitera? Ini ya. Ibu ada fotonya? Bisa Ini kita ya. lihat karena antara dia putihnya seperti ini Bu, seperti serbuk bukan? Karena kebetulan Iya, Ibu yang paling gampang begini. Kalau Ibu dapat Pitera, ambil sedikit, Ibu oles di tangan, dioles di tangan gitu ya. Tunggu kira-kira 1 menit aja. 1 menit terus dibilas. 1 menit dibilas, terus lihat. Kalau nanti Ibu punya kulit itu lebih kencang, dia lebih terang daripada sebelahnya, itu Pitera. Karena saya agak susah melihatnya.
Ini Pitera modelnya dia seperti apa ya? Seperti air yang dituang serbuk gergaji. Dia kayak putih-putih gitu modelnya. Ibu, berapa lama ininya dibuatnya, Bu, endapannya? Campurannya? Ini 4 bulanan ya? Ah, iya. Itu bisa juga. Tapi kalau pakai air kelapa, Ibu nggak berminyak Bu hasilnya? Enggak, ini Enggak ya? Oke. kayak serbuk nih, ini serbuk. Kayak serbuk bedak ya? Ya, betul. Kayak serbuk bedak. Kayak serbuk Benar. bedak ya? Betul, Kayak betul. serbuk bedak itu. Ini bukan Iya. kayak serbuk bedak. Iya. Ah, Itu Pitera ya? kalau seperti serbuk bedak, kemungkinan besar itu Pitera. Selamat, Ibu beruntung. Berarti langsung dipakai ya buat kulit. Bisa. Coba dulu. Kulit ya. Bisa dipakai. Coba dulu di kulit, Bu ya. Kalau Ibu Coba. kulitnya sensitif, agak berbahaya, jadi mendingan dicoba dulu di tangan. Kalau aman, baru bisa dipakai di muka. Itu masker. Saya nggak boleh sebut merek sih, tapi kalau Ibu cari di internet Pitera, nanti muncul tuh mereknya. Yang harganya berjuta-juta. Beruntung saya berarti. Betul. Oke, ini dari Pak Yosef nih. Oh iya, yang tadi ada pertanyaan lanjutannya ternyata. Tapi ini dari Ibu Novita, apakah sudah terjawab atau mau ada pertanyaan lanjutan mungkin? Oke, mungkin sudah terjawab ya. Kita balik lagi nih ke Pak Yosef nih. Tadi pertanyaannya, berbahaya tidak ketika menghirup uap dari ekoenzim? Jawabannya tidak. Jawabannya enggak. Jadi ini aman. Jadi dalam jumlah yang ini ya Pak ya, dalam jumlah yang tidak bukan seperti ini gitu ya, itu aman. Tapi kalau seperti ini disemprotkan, nah itu ada beberapa dokter dan peneliti sedang meneliti. Sekarang lagi meneliti. Ini yang saya tahu, semalam saya dapat update-nya dari Malaysia. Ini lagi diteliti sama ada teman-teman di India dan di Thailand. Lagi diteliti kalau tidak sengaja tertelan. Seperti apa yang terjadi. Saya nggak tahu gimana telitinya. Tapi diminum kali ya, ya, biar tahu bahaya atau enggak. Kali diare habis itu. Nah, tapi secara kalau dilarutkan 100.000 itu tidak masalah dihirup. Tidak masalah. Justru kalau kita tinggal di daerah yang berpolusi gitu ya, disemprot gini jangan heran kalau jadinya seger. Dan ada juga hasil penelitian yang bilang kalau di rumah kita itu banyak sinyal wifi, ada sinyal di bawah tiang-tiang listrik, gardu-gardu listrik yang tinggi tegangan-tegangan besar itu, sutet. Kalau kita semprotkan begini, ada beberapa yang cerita soalnya jaringan wifi di rumahnya jadi jelek karena disemprotkan ini. Karena memang wifi itu kan tidak sehat ya. Itu sudah diumumkan juga, wifi itu bisa mengganggu gelombang otak kita. Nah, dengan ini ada ion negatifnya yang dihasilkan. Jadi kalau ion negatif itu seperti kayak kita ke hutan, kita duduk di bawah pohon yang rindang gitu ya, dengan rumput-rumput segala macam, kan dingin, sejuk rasanya. Itu ion negatif seperti itu rasanya. Kita tenang. Adanya juga taruh di bawah tempat tidur, itu juga ada. Jadinya lebih tenang. Ada yang taruh di TPA jadi di Bogor, itu taruh di TPA. Itu kagetnya rumah-rumah komplek di sebelahnya itu tidak tercium bau sampahnya. Memang banyak ya yang ditaruh, tapi bisa. Itu kesaksian banyak orang. Di Malaysia apalagi. Oke, Pak Yosep. Mas Yosep, nah kan ini orang Jawa di Ruteng. Sudah. Nah, ini ada nih pertanyaan tambahan lagi nih. Seandainya tidak sengaja diminum, bagaimana cara mengatasi? Karena dari sisi warna menarik dan menyegarkan. Nah, ini karena guru kali ya. Guru. Ada banyak murid di sekolahnya. Nih kalau mungkin dibikinnya di sekolah terus ditaruh gitu aja, ada yang nakal, diteguk juga langsung. Itu sih ya, jangan diminum. Itu dulu. Jangan diminum. Tapi kalau keminumnya banyak ya, itu juga bagaimana ya? Ke dokter. Ke dokter paling tapi paling mencret ya. Tapi enggak sih, sampai sekarang sih belum pernah ada ya. Maksudnya orang kumur-kumur kan pasti ada lah ya sedikit-sedikit yang terminum. Itu sih sampai sekarang, karena ini udah 30 tahun penelitian, belum pernah ada keluhan sih. Tapi kalau diminum langsung begitu saya juga nggak tahu sih. Kalau bagaimana? satu botol diminum mungkin ya. Iya, tapi botol. ini rasanya juga nggak enak-enak banget dan nggak mungkin kan orang. Kecut. Iya, kayaknya aneh juga ya kalau diminum sampai satu botol habis itu mungkin lidahnya mati rasa juga jangan-jangan. Sebenarnya bapaknya nggak, kalau mau nyoba kasih tahu kita
Boleh banget. Boleh, Pak Yosep. Dicobain dulu rasanya gimana, nanti bisa testimoni kita. Oh iya, ini Kasih membantu tahu buat ya, Pak. risetnya tadi kan dibilang Bener. lagi riset sekarang. Nanti saya kabari ke Malaysia. Dengan Pak Yosep namanya ya, nanti di ini. Oke, sip. Dari Pak Yosep, bagaimana? Masih ada pertanyaan selanjutnya? Sudah ya? Ini kita sudah banyak banget yang tanya-tanya. Ini udah belum ada lagi sarang pertanyaan. Mungkin kita bisa, kalau teman-teman masih mau nanya, silahkan ya. Kita masih punya spare waktu sekitar 15 menit sebenarnya. Jadi silahkan banget kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa lanjut di chat. Nah, kita sekarang mau share sedikit nih teman-teman. Sebenarnya juga kita mengadakan workshop ini ada tujuan yang lebih besarnya ya. Nah, kalau teman-teman ngikutin kegiatan Precious Island ya, pasti teman-teman tahu juga kalau kita di Precious Island kita punya yang namanya Global Youth Conference on SDG 2021. Nah, ini kita adainnya itu bulan November di tahun 2021 ini, dan kita mungkin adakannya di Bali buat tahun ini. Nah, di Global Youth Conference sendiri memang salah satu tema yang kita angkat itu sebenarnya adalah climate action. Dan memang kita mengadakan workshop ini juga sebagai pengantar ya tentang mungkin teman-teman ketika kita ngomong SDG, climate action dan lain-lain kan mungkin bayangannya kayaknya ribet banget, rumit banget ya. Climate action mungkin harus sampai nanam pohon ke Kalimantan. Mungkin harus mengatasi ozon atau apapun ya, ribet banget. Padahal ternyata nih kita tuh di rumah aja kita tuh juga bisa benar-benar berkontribusi untuk mencapai climate action. Dan ada manfaatnya juga buat kita. Jadi bukan cuma kegiatan yang murni kita cinta lingkungan, tapi benar ini adalah kegiatan positif buat diri kita sendiri yang juga secara tidak langsung dampaknya juga positif ke alam kita. Nah, jadi di Global Youth Conference ini emang kita bakal mengangkat topik-topik seperti ini. Kita pasti bakal tampilin juga tentang ekoenzim di Global Youth Conference. Kita mau mengundang teman-teman pembicara muda atau teman-teman yang mungkin guru-guru ya, mau anak didiknya tampil mungkin mau cerita tentang mereka pakai ekoenzim, gimana sih ada dampak positifnya nggak sih di lingkungan mereka, mungkin jadi tambah subur, atau mungkin kaitannya bisa kemana-mana, mungkin mengatasi kelaparan nih dengan ekoenzim, jadi panennya berlimpah, atau mungkin mengatasi kemiskinan, mungkin ada kreasi-kreasi baru dengan ekoenzim yang bisa juga membantu secara ekonomi warga sekitar. Nah, itu kita welcome banget nih. Nah, karena kita juga targetnya anak muda, dan ini kita yang ngadain juga teman-teman muda ya. Kita tanggal 22 sampai 25 Juni 2021 kita bakal ada interview nih buat teman-teman mungkin yang tertarik jadi pembicara, atau mungkin mau jadi volunteer, moderator, atau mau ikut jadi panitia. Macam-macam, kita semuanya buka pintu buat teman-teman yang tertarik. Itu kita ada linknya di preciousisland.id/interview/strip_1. Ntar linknya kita bakal share juga di grup webinar, jadi mungkin teman-teman atau mungkin guru-guru yang tertarik mau share ini ke anak-anak didiknya, siapa tahu ada yang tertarik jadi bagian dari konferensi global, itu silahkan nanti ya daftar, kita bakal interview teman-teman yang tertarik. Nah, di situ sih kita kurang lebih ya semua rangkaian dari workshop ini. Kalau teman-teman mungkin sudah tidak ada... Oh, ada pertanyaan nih ternyata tambahan nih. Sebelum kita tutup ya, kita jawab lagi satu pertanyaan. Dari Pak Yosep. Kalau mau dicampur dengan bahan aromatik, berapa gram nih bahan aromatiknya? Nah, jadi bahan aromatiknya ditambahkan 10% dari ininya, total ininya, bahan organiknya. Jadi kayak contoh yang tadi, itu kita masukkan 120 gram, itu bisa kita tambahkan 12 gram bahan aromatiknya. Tapi sebenarnya minimal segitu ya. Kalau mau dibikin lebih harum, naikin aja, nggak masalah. Dicampur-campur juga boleh. Mau bikin apa? Nah, pertanyaan bodoh. Kalau aku nuang parfum boleh nggak? Jangan. Ini kalau ketemu bahan kimia, dia akan diikat sama dia. Bereaksi. Oh, berarti nggak boleh ada kimianya sama sekali. Nanti dia akan mengganggu proses ininya, metabolismenya enzimnya. Nah, kalau misalnya bahan yang kita pakai udah terlanjur kontak dengan bahan kimia, mungkin kena MSG, mungkin
atau pas masak mungkin kena bahan-bahan apa. Kan kita di dapur pastinya banyak bumbu-bumbu mungkin yang udah ada bahan kimianya ya, apalagi bumbu-bumbu instan gitu. Nah itu gimana? Boleh nggak dipakai? Sebaiknya dicuci dulu. Jadi kalau ada bekas begini ampas-ampas begini, dibersihin dulu. Dibersihkan dulu dengan air aja. Bisa dipakai. Ada Afen yang katanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Afen. dari Afen. Gimana, Ben? Ya, Kari, terima kasih waktu dan kesempatannya. Dan saya mau bertanya berkaitan yang kita sudah praktek ini, apakah itu bisa diminum atau bagaimana, Kari? Boleh Oke. kalau mau, Fen. Kita Sebentar tadi itu kan. udah jawab, tapi mungkin kita bisa jawab lagi ya. Iya. Sebaiknya jangan. Tapi boleh. Ya, sementara itu jangan dikasih contoh yang buruk ya. Tapi Jangan boleh dengerin, gitu. jangan dengerin. Kari. Jadi Kalau tidak memang bisa kan? warnanya menarik, tapi Fen rasanya kecut sekali ya. Kecut ya? Dia pH-nya asam. Saya belum coba sih. Ini dia asam di bawah 4. pH-nya asam. Asam. Jadi kemungkinan boleh dipakai kumur-kumur, Fen. Tapi aja jangan ditelan banyak-banyak. Dikit aja boleh. Dikit aja. Kalau penasaran Bisa ditelan atau bagaimana, Kari? betul, benar, campur air. Iya, Fen. Jadi kalau mau pakai kumur-kumur pun nih dicampur air putih dulu sedikit. Sedikit ini air putih banyak, baru kita pakai kumur-kumur. Oke. Nah, Dan kalau ini loh, misalnya- Kari, satu lagi. Gimana, Fen? Kalau untuk tanaman, apakah itu bisa membunuh hama atau bagaimana? Karena saya sudah dengar tadi bahwa itu bisa menggunakan untuk ini, untuk tanaman, begitu misalkan untuk membasmi hama. Apakah itu bisa membunuh hama atau bagaimana? Sementara itu tadi kan tidak ada mengandung bahan kimianya. Sementara yang ada tadi hanya buah-buahan dengan. Oh, mungkin yang jeruk itu tadi, Pak Ari. Mungkin yang jeruk itu. Yang kulit jeruk itu tadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Afen itu. Iya. Gimana? Ada Oke. bahan kimianya nih. Kalau Nah. membunuh hama. Jadi gini, mungkin saya sedikit tambahin yang tadi Aven bilang ya. Ini nggak boleh diminum, tapi kalau masih mau diminum dan penasaran, nanti kita bisa bikin lagi. Namanya klasik enzim, beda dengan ekoenzim. 1 tahun prosesnya, bahannya pun ada yang sedikit berbeda. Ya. Kalau penasaran nanti tinggal info kita aja. Terus untuk ini gimana pestisida? Dia bukan membunuh sebetulnya, dia lebih mengusir. Mengusir. Jadi yang pertama dia itu memperkuat tanaman. Jadi seperti kita manusia, kalau kita makan makanan yang sehat, kita cukup istirahat, kita nggak sakit, nggak gampang sakit. Iya toh? Jadi seperti ini, kalau tanaman kita kasih dengan ekoenzim, dia kuat. Jadi ada serangan hama, dia bisa lawan. Itu yang pertama. Kedua, cairannya ini bisa mengusir, karena ada tadi yang seperti Bu Tori cerita, itu kalau ditambahkan dengan jeruk, ditambahkan lagi dengan serai wangi, ditambahkan dengan yang lain-lain, yang bahan-bahan yang beraroma segar, itu bisa hewan tidak suka. Jadi seperti mengusir, seperti kita pakai obat nyamuk di tangan, nanti dia tidak mau gigit. Gitu. Seperti itu. Tapi dia tidak membunuh. Tapi kalau mau dibuat untuk membunuh, itu juga bisa. Tapi Bisa dibunuh. Nah, kenapa dia tidak ada suara? Ya. Oh. Kok gak ada suara? Jadi di sana petani sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli pickup dengan menggunakan ekoenzim. Ini kita modifikasi lagi. Kalau penasaran, bisa hubungi kita lagi, nanti kita bahas. Kira-kira bagaimana, Aven? Cukup terjawab? Oh ya, sudah ini, sudah paham. Oh. Ya, ini
saya juga mau bertanya berkaitan video yang Kakak Ari bilang kemarin, yang 5 tema itu tentang contohnya berkaitan kelaparan, apalagi yang 4 itu. Apakah kita masih jadi atau bagaimana loh, Kari? Kita ntar bisa diskusi di forum lain ya, Aven. Oh iya, iya. Oke, ya. Berarti kelihatannya udah banyak pertanyaan yang terjawab ya ini ya, berhubungan sama ekoenzim, dan kelihatannya banyak yang tertarik buat minum memang. Memang warnanya sangat menarik ya, kayak jamu nih. Nanti kalau penasaran kita Kalau bikin diminum enzim enak loh, lain Kari. bahannya ya nanti. Posisi warnanya Sekarang. begitu keren sekali. Oke, berarti kalau kita kira-kira sudah nggak ada pertanyaan, kita bakal akhiri sesi workshopnya ya, teman-teman yang udah ikut. Terima kasih banget udah. Teman-teman follow kita ya. Oke, ini dari Kapet, monggo buat yang follow-follow. Kita bakal ada kegiatan-kegiatan lain lagi pastinya yang berhubungan dengan ekoenzim dan juga hal-hal lainnya. Apalagi kita juga terus ya menjalin kolaborasi bareng supaya kita bisa terus bawa kelas-kelas menarik dan juga webinar-webinar yang menarik juga. Buat selanjutnya nanti kita bakal terus update ke teman-teman di grup maupun juga di sosial media kita. Jadi di grup WA yang tadi teman-teman udah gabung, jangan leave dulu. Kita pasti bakal terus update, mungkin ada materi baru atau mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tanya aja di grup, nanti Kak Bram bakal terus bantu jawab ya di grup itu ya. Kita bakal terus aktif di sana. Buat teman-teman yang juga tertarik, mungkin mau bawa grup ke Global Youth Conference, nggak mesti tentang ekoenzim ya, mungkin teman-teman punya inovasi-inovasi atau ide-ide lain yang mau dibawa, silakan banget. Nanti kita bakal share link untuk pendaftaran interviewnya di grupnya. Jadi sekian sih dari acara kita hari ini ya, kita bisa tutup. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang dari Ruteng, dari Labuan Bajo, teman-teman yang dari Sumbawa Besar, Sidoarjo, ada banyak dari Tangerang hari ini juga, dari Jakarta. Sip, makasih teman-teman sudah bergabung. Kita sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Yuk.